Di awal film diperlihatkan seorang gadis remaja bernama Lydia memasuki sebuah toko perlengkapan senjata. Ia membeli beberapa amunisi bukan atas inisiatif sendiri, melainkan karena diminta oleh pacarnya, Jonah. Sekilas mungkin terlihat seperti pasangan biasa, tapi Jonah bukanlah sosok yang bisa dibilang normal. Ternyata Jonah adalah anggota dari sindikat kejahatan, lebih tepatnya bagian dari geng jalanan yang sedang merancang aksi besar. Ia dan komplotannya tengah bersiap untuk menyatroni sebuah rumah. Tujuannya mengambil kembali uang hasil rampokan mereka terdahulu yang konon katanya telah dicuri oleh seorang pria yang tak lain adalah ayah dari sebuah keluarga biasa. Ya, kadang pencurian pun bisa saling tumpang tindih, mirip rebutan remote TV di rumah. Cuman yang ini versi kriminalnya. Dalam perjalanan menuju lokasi, suasana mulai memanas. Salah satu rekan Jonah yang bernama Joker tiba-tiba melontarkan protes keras. Ia kesal setelah mengetahui bahwa peluru yang dibeli oleh Lydia ternyata berkualitas buruk, terbuat dari logam murahan, lebih cocok jadi gantungan kunci daripada dipakai dalam aksi serius. Dengan nada tinggi dan kata-kata yang agak kasar, Joker meluapkan kekesalannya yang tentu saja langsung membuat Lydia tersinggung dan kesal bukan main. Setibanya mereka di lokasi, Lydia masih menyimpan rasa marah atas ucapan Joker tadi di dalam mobil. Ia memilih tetap berada di luar, menolak ikut masuk bersama yang lain. Sikapnya seperti memberi kode keras pada Jonah. Kalau kamu sayang, ya suruh temanmu minta maaf dong. Tapi alih-alih membela Lydia, Jonah justru menunjukkan sikap dingin. Ia terlihat muak dan malah memaksa Lydia untuk ikut masuk, bahkan sampai mengancam. In your house, right? Do you have to talk to me like that? Let him get his own bullets. Grab that gun. Dari nada bicaranya terasa jelas bahwa bagi Jonah, Lydia hanyalah bagian dari rencana alat bantu dalam menjalankan aksi kejahatannya. Man, you really stepped it. Yes. Whoa, a gun. Don't do that. Oh, you, Teddy, please. That would be awesome. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Lydia yang sedari tadi menunggu di luar langsung terkejut. Rasa penasaran dan panik bercampur jadi satu saat ia mengetahui bahwa target dari aksi Jonah dan kawan-kawan ternyata adalah seorang wanita, seorang ibu dari 2 anak laki-laki yang masih kecil. Ternyata suami dari wanita itu diketahui telah mencuri uang dan narkoba milik kelompok Jonah. Dan sekarang sang istri yang jadi sasaran balas dendam. Shut up! That's the fucking lie. Lie to me! This cares more about money than she did about her husband. Melihat bagaimana Jonah dan komplotannya memperlakukan wanita itu dengan kejam dan tanpa ampun, Lydia mulai ketakutan. Hatinya terguncang terlebih karena ia tidak pernah menyangka bahwa Jonah, pacarnya sendiri, bisa sekejam itu kepada seorang perempuan. Di benaknya mulai muncul pertanyaan, kalau sekarang dia bisa seperti ini pada orang lain, bagaimana kalau suatu hari aku yang jadi korbannya? Saat Jonah menyuruh Lydia untuk menembak wanita itu, Lydia hanya bisa terpaku. Tangannya gemetar, matanya kosong, dan tak ada satupun kata keluar dari mulutnya. Ia jelas menolak meski tanpa berkata-kata, dan dari sinilah semuanya berubah. You're alive because of me! Okay. Pull the trigger. Shoot! Dalam ketegangan itu, entah karena panik, ketakutan, atau mungkin dorongan naluri bertahan hidup, sebuah tembakan lepas dan peluru itu justru mengenai Jonah. Ia tewas di tempat. Do it. Pull the trigger.
Lydia yang ketakutan langsung melarikan diri keluar rumah, berlari sekencang mungkin menjauh dari amukan anak buah Jonah. Dalam kondisi seperti itu, naluri bertahan hidup Lydia lebih kuat dari apapun, bahkan cinta. Sementara itu, di tempat lain suasana sangat berbeda. Sebuah sesi konseling sedang berlangsung. Di antara para peserta, seorang pria memperkenalkan dirinya, John Ling. Ia adalah mantan narapidana yang baru saja menghirup udara bebas selama 1 tahun terakhir. Saat ini, John masih berada dalam masa pembebasan bersyarat. Artinya, jika ia sampai terlibat dalam kejahatan sekecil apapun, bahkan cuman parkir sembarangan yang bikin petugas kesel, ia bisa langsung dikembalikan ke balik jeruji besi. Thanks. For those who don't know me, my name's John Link. I got a kid I can't find. Selama setahun sejak kebebasannya, hidup John Ling masih jauh dari kata mapan. Karena tak mampu membeli rumah, ia terpaksa tinggal di sebuah rumah kontainer yang sederhana, jauh dari mewah, tapi cukup untuk berteduh dan merenung. Di tempat itulah ia tinggal bersama satu-satunya sahabat sejatinya, Kirby. Kirby meskipun secara fisik tampak kurus kerempeng dan lebih cocok jadi model boneka anatomi, sebenarnya adalah sosok yang tangguh. Sama seperti John, Kirby juga mantan narapidana. Bedanya, Kirby sudah lebih dulu tobat nasional dan menata ulang hidupnya. Ia kini menjalani hari-hari tanpa beban hukum dan jauh lebih santai daripada John yang masih harus ekstra hati-hati agar tak tergelincir kembali ke dalam penjara. Sementara itu, John kini bekerja sebagai seniman tato. Keahlian ini ia pelajari selama masa hukumannya di balik jeruji. Bisa dibilang bakatnya tumbuh dari tempat yang kelam. Meskipun begitu, pekerjaan itu menjadi jalan baginya untuk bertahan dan menata hidup selangkah demi selangkah. Suatu hari, seorang pelanggan wanita datang ke studionya untuk membuat tato. Saat menunggu, pandangannya tertarik pada selembar selebaran yang tertempel di dinding. Di selebaran itu terpampang foto seorang gadis remaja dengan label missing person, orang hilang bernama Lydia. Penasaran, wanita itu pun bertanya tentang siapa gadis dalam foto itu. That's your little girl? Why? You seen her? Dengan suara tenang namun syarat rasa rindu yang tertahan, John menjelaskan bahwa Lydia adalah putri semata wayangnya. Ia terpisah dari sang anak sejak ditangkap dan dijebloskan ke penjara bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, Lydia tumbuh tanpa kehadiran ayah dan John pun hidup dengan penyesalan yang tak pernah benar-benar hilang. Suatu sore yang tampak biasa, John sedang duduk santai di depan pintu rumah kontainernya, menikmati udara tanpa tembok penjara. Tapi ketenangan itu tiba-tiba pecah saat ponselnya berdering. Sebuah panggilan tak terduga dari nomor yang asing, namun terasa akrab di hati. Di ujung sana terdengar suara seorang gadis. Suara itu gemetar, dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Gadis itu adalah Lydia. I'm here. Well, where the hell are you? It's been a really long time. Where you been, kid? I left home a while ago. I need cash fast. Fuck. Just enough so I can get lost because I'm fucking dead. I'm like How much you need? 2 G's tops if I can. Stay put till I get there. Entah bagaimana dan dari mana ia mendapatkan nomor telepon John. Yang jelas Lydia sedang dalam kondisi genting. Ia meminta uang untuk membayar ongkos taksi, hanya ingin sampai di tempat sang ayah. Suaranya nyaris tenggelam dalam ketakutan, tapi John berusaha tetap tenang. Dengan suara pelan dan penuh usaha menenangkan, ia berjanji akan segera menjemput putrinya dimanapun dia berada. Pertemuan itu akhirnya terjadi, tapi berbeda dengan momen haru yang sering kita lihat di film-film keluarga. John tidak menunjukkan ekspresi penuh air mata atau pelukan hangat. Tidak ada senyum lebar atau peluk erat seperti ayah yang baru bertemu anaknya setelah bertahun-tahun. John hanya berdiri dengan tatapan tenang, nyaris dingin. Tapi di balik sikapnya yang datar itu tersimpan gejolak batin yang dalam. Hidup yang keras dan penuh kekerasan telah mengubah caranya mengekspresikan kasih sayang. Ia bukan tidak bahagia, ia hanya tak terbiasa menunjukkannya.
Sikap kaku dan dingin itu bukan karena tidak peduli, melainkan karena selama ini ia terbiasa menyembunyikan kelembutan di balik wajah yang selalu waspada. Namun, jauh di dalam hatinya, Lydia tetaplah darah dagingnya, satu-satunya yang tak pernah benar-benar ia lepaskan, bahkan saat dunia memaksanya untuk melupakan segalanya. Setelah beberapa hari tinggal bersama putrinya, John mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Lydia terlihat gelisah, gugup, dan seringkali melamun seolah pikirannya berada di tempat lain. Kecurigaan John pun terjawab ketika ia tanpa sengaja menemukan 2 bungkus kecil narkoba terselip di antara barang-barang putrinya. Perasaan kecewa dan marah bercampur jadi satu. John kini sadar bahwa Lydia kemungkinan besar adalah pemakai dan mungkin telah lama hidup dalam lingkungan penuh kriminalitas. Tak ingin mengambil keputusan gegabah, John meminta saran pada Kirby, teman setianya yang selalu bisa diandalkan. Kirby dengan logika dinginnya menyarankan agar Lydia segera dibawa ke tempat rehabilitasi. Menurutnya, jika dibiarkan, kecanduan ini hanya akan jadi lubang gelap yang makin dalam dan susah ditarik kembali. Kirby. She's coming down hard off something. Oh. Well, then she needs help, John. Get her into detox. Take her to the hospital. Take her to the hospital. Oh, come on, Kirby. I just met the girl for the first time in years. I just don't feel like handing her over to a bunch of strangers. Namun, John yang baru saja dipertemukan kembali dengan anaknya jelas berat hati. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penyesalan, kini ia tak ingin kembali berpisah. Ia menolak saran Kirby dan memilih mempertahankan Lydia di rumah, berharap bisa melihat sendiri sejauh mana putrinya mampu bertahan tanpa zat yang perlahan merusak tubuh dan pikirannya itu. Mungkin itu naif, tapi itulah satu-satunya bentuk cinta yang bisa John tunjukkan saat ini. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. 3 orang pria keluar dengan gaya sok preman. Anak buah Jonah muncul layaknya tokoh antagonis kelas 2. Dengan pamer tato dan senjata, mereka coba menebar ancaman. Tapi John yang sudah kenyang hidup di dunia keras hanya tersenyum sinis. Baginya, mereka tak lebih dari kecoak lapar yang sok berisik di tengah malam. Can I help you, gentlemen? That's some Nazi shit on my arm. My dick. You got money, old man? I'm not touching you. I'm just going to bed. On my stomach. Lydia. Why don't you all fuck off? I'm on parole. I promise wood. No. Yeah, Kirby, you heard right. Party at my place. I'm gonna get blamed for this. Breaking parole. Shit stain. Fuck out of here. Coming to get you, motherfucker! Tell your boys and girls to put their hockey sticks away. Boys picked the wrong redneck. Come on, man, let's go. I'm gonna call it a tie. I'll see you. Dan ketika Kirby datang membantu mengusir mereka, para preman itu pun mundur. Sementara tentu saja, namun John tahu mereka tidak akan berhenti di situ. Ia menyadari bahwa keselamatan Lydia tak lagi bisa dijamin di tempat itu. Maka ia pun memutuskan untuk pergi membawa putrinya menjauh sebisa mungkin sebelum bahaya datang lagi. Di tengah perjalanan, rasa penasaran John akhirnya tak terbendung. Ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan lalu menatap Lydia dalam diam sebelum akhirnya bertanya, sebenarnya apa yang terjadi?
Dengan suara pelan dan penuh rasa bersalah, Lydia akhirnya menceritakan segalanya. Ia mengaku telah menjadi saksi mata atas aksi kekerasan para gangster itu, bahkan tak sengaja telah menembak dan membunuh Jonas sendiri. Sejak saat itu, ia terus diburu. Kemanapun ia pergi, bayang-bayang geng itu selalu mengikutinya. Mendengar penjelasan putrinya, John tak berkata banyak, tapi dari tatapannya terlihat jelas. Kini ia tahu ini bukan sekadar soal masa lalu yang kelam, ini soal nyawa. Hari mulai gelap dan mereka pun memutuskan menginap di sebuah motel pinggir kota. Setelah mendapatkan kamar, John yang kelelahan langsung memilih untuk tidur. Tapi Lydia belum bisa terlelap. Ia justru menghabiskan waktu dengan mengobrol bersama seorang pemuda resepsionis yang kebetulan sedang mendapat giliran shift malam. Obrolan mereka ringan tentang kopi, kesepian malam, dan sedikit lelucon receh ala penjaga malam yang bosan. Namun suasana berubah saat televisi yang menyala di lobi menyiarkan berita terbaru. Dalam tayangan itu, wajah Lydia muncul sebagai buronan polisi, tapi yang mengejutkan si resepsionis justru bersikap sangat tenang. Bukannya panik atau langsung menghubungi polisi, ia hanya melirik Lydia sebentar lalu kembali fokus pada kacang gorengnya. Dengan santai ia berkata, "Oh, itu kamu ya? Ya, hidup kadang aneh." Lalu menambahkan bahwa ia tadi sempat melihat seorang pria bertato mondar-mandir di sekitar motel dengan gerak-gerik mencurigakan. Menurutnya, pria itu tampaknya sedang mencari seseorang dan ia yakin orang itu adalah mereka berdua. Begitu mendengar informasi dari pemuda resepsionis, Lydia langsung menghubungi ayahnya lewat telepon. Suaranya terburu-buru, nyaris berbisik meminta John untuk segera turun ke lobi. Ia menceritakan bahwa seseorang dengan tato mencurigakan terlihat mondar-mandir di sekitar hotel. Jelas bukan tamu biasa yang cari wifi gratis. Good, because the cops are coming. Actually, they might be here already. So this cocksucker called the cops. No, God, Dad, he's helping. Namun sebelum John sempat bereaksi lebih jauh, dua orang petugas kepolisian muncul di area parkir, datang karena menerima laporan tentang mobil John yang terdeteksi di lokasi. Situasi makin tegang, tapi si resepsionis kembali menunjukkan loyalitasnya yang luar biasa. Tanpa banyak tanya, ia memberikan kunci kamar kosong kepada Lydia agar mereka bisa bersembunyi dulu di dalam. Belum sempat keadaan tenang, suara tembakan misterius menggema. Yeah, they got a big swimming pool. What's jail like? It's like summer camp. I'm serious. Yeah, they got a big swimming pool. They're gonna let you in the pool. The cocksucker told them they're gonna search every room. Do they protect people? They're going into that room we were in. Kedua polisi yang baru datang tumbang seketika, nyawa mereka direnggut oleh peluru tak terlihat asalnya. Ternyata si pria bertato tadi bukan sekadar pengintai. Ia adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisi John dan Lydia. Melihat kesempatan terbuka, John pun segera menarik putrinya keluar dan kabur menggunakan mobil milik salah satu tamu hotel yang sedang mungkin terlelap setelah nonton sinetron larut malam. I haven't done this in a long time. Dad! Dad! Oh my God! Hurry! Setelah berhasil lolos, John memutuskan menghubungi seseorang yang tidak sembarangan, Arturo Rios, seorang bos sindikat kejahatan yang cukup berkuasa bahkan dari balik jeruji penjara. Rios bukan orang sembarangan, dia bisa memerintahkan orang untuk hilang hanya dengan pesan suara.
John menanyakan tentang siapa sebenarnya Jonah dan seberapa besar pengaruhnya di jaringan kejahatan. Rios berjanji akan mencari tahu dan segera menghubungi kembali. Sambil menunggu kabar, John dan Lydia pergi ke sebuah bar untuk mencari seorang veteran perang bernama Pritchard, seseorang yang dulu pernah menjadi atasan John saat masih aktif di militer. Bar itu gelap, penuh asap rokok, dan dihiasi dengan pelanggan tetap yang kelihatan seperti baru bangun dari tidur panjang era 80-an. Saat John bertanya pada bartender soal keberadaan Pritchard, sang bartender menolak mentah-mentah, katanya dia tidak mengenal orang asing yang baru masuk dan langsung nyari veteran. Sementara John sibuk menelpon Kirby minta saran seperti biasa, Lydia malah tampak asik bersenda gurau dengan bartender dan para om-om pelanggan bar. Melihat itu, John langsung naik darah. Ia menarik Lydia keluar dari sana dan dengan nada sedikit ayah-ayah protektif berkata, gadis perawan enggak seharusnya duduk manis di antara para gadun potensial. Ini bukan sinetron tersesat di pelukan sugar daddy. Tapi tak disangka justru melalui obrolan santainya itulah Lydia berhasil mendapatkan alamat Pritchard. Ternyata selama ini ia bukan hanya sekadar gadis pemberani, tapi juga tahu cara menarik perhatian dan memanfaatkannya. John sampai geleng-geleng kepala sendiri antara heran dan kagum. Anak gue beneran warisan DNA militer, tapi dengan strategi ala sosialita. Mereka pun segera meluncur ke lokasi yang dimaksud. Di sanalah akhirnya kita diperkenalkan dengan Pritchard, sosok veteran perang tangguh berpenampilan garang tapi memiliki hati yang cukup lembut kalau sedang tidak pegang senjata. Ia juga mantan atasan John saat di militer dulu, seseorang yang John tahu bisa ia percaya dalam keadaan seperti ini. Tujuan John jelas, ia butuh bantuan. Senjata, kendaraan, akses, akomodasi semua yang bisa membantunya mengeluarkan Lydia dari jerat dunia kriminal dan memastikan hidup mereka kembali aman. Karena untuk kali ini John tahu ini bukan lagi tentang menyelamatkan diri, tapi tentang menyelamatkan masa depan anaknya. Malam itu suasana rumah Pritchard berubah cukup meriah. Ia mengadakan pesta kecil-kecilan bersama beberapa rekannya, para anggota geng motor yang tampil garang dengan jaket kulit dan suara knalpot yang bisa bikin bayi terbangun 3 blok jauhnya. Di tengah keramaian itu, Pritchard menyempatkan diri mengobrol 4 mata dengan Lydia. Ada hal yang ingin ia sampaikan tentang siapa ayahnya sebenarnya. Dengan nada serius, Pritchard mulai membuka cerita masa lalu John. Katanya, dulu John bukan orang sembarangan, ia adalah prajurit elit, salah satu yang terbaik. Tapi semua berubah ketika John melakukan sebuah kesalahan fatal, sebuah kejahatan yang membuatnya jatuh ke dalam lubang gelap kehidupan kriminal. Sejak saat itu, John perlahan berubah. Ia jadi sosok bengis, kejam, bahkan nyaris kecanduan kekerasan. Tak hanya sekali 2 kali keluar masuk penjara, John bahkan sempat tergabung dengan geng berbahaya di dalam penjara yang dipimpin oleh Arturo Rios, nama yang di dunia kriminal ibarat CEO kejahatan. He's the last of the survivors, the last of their kind. Lydia yang mendengar itu semua terdiam. Di satu sisi, ia lebih mengenal sisi dingin ayahnya, tapi di sisi lain cerita ini menambahkan potongan besar dalam teka-teki masa lalu John yang selama ini ia cari. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja menyapa dari sela-sela jendela, John masih terlelap, barangkali mimpi tentang hidup damai di tepi danau yang sayangnya cuman bisa jadi mimpi. Ia terbangun bukan karena alarm, tapi karena sesuatu yang jauh lebih tidak mengenakan. Ujung laras senapan tepat di dahinya. Di balik senjata itu berdiri Pritchard, tak lagi bersahabat. Ekspresi dingin di wajahnya jelas, dia tahu tentang buronan bernilai tinggi itu. This is a loaded firearm and I will shoot. Hey, baby. Wake up. Gotta be shitting me. No. Ternyata, Pritchard baru saja mengetahui bahwa kepala John dihargai $30.000, jumlah yang cukup untuk beli Harley baru, upgrade dapur, dan mungkin sisa buat liburan ke Miami.
Meski mereka dulunya rekan seperjuangan, tampaknya uang lebih menggoda dari kenangan masa lalu. Ia berniat menyerahkan John dan Lydia kepada para gangster yang kini memburu mereka. John yang dari dulu punya dua reaksi terhadap pengkhianatan, murka dan lebih murka, tak tinggal diam. Begitu kesadarannya pulih, naluri brutalnya langsung aktif. Ia merespons dengan cara yang sangat John Ling, ngamuk. Get out! Here's your Nazi bullshit! How about I shoot you right now? Your daughter right outside? Yeah, Mike. No, you won't. You know what I'm looking for? Where's my keys? Stay put. Bermodalkan motor gede dan shotgun milik Preacher, John menerjang balik. Ia tahu kalau mau selamat harus main cepat dan keras. Setelah berhasil kabur dari rumah Preacher dengan napas tersengal dan darah yang masih panas, John memutuskan membawa Lydia ke kota lain. Tujuannya satu, menjauh sejauh mungkin dari para gangster yang kini memburu mereka seolah-olah sedang berburu hadiah. Namun, baru beberapa ratus meter melaju, dua motor tiba-tiba muncul dari belakang, menyalip seperti hendak ikut balapan MotoGP versi kriminal. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan, tapi untungnya John masih punya insting jalanan yang tajam. Mereka berhasil lolos meski jantung Lydia hampir pindah ke tenggorokan. Setelah memastikan keadaan sedikit tenang, John memutuskan untuk menginap lagi di sebuah motel. Di kamar sederhana itu, John akhirnya mengambil keputusan yang cukup simbolis, mencukur habis brewok lebatnya. Bukan untuk ikut tren clean look, tapi murni agar wajahnya tak mudah dikenali. Dengan wajah lebih bersih dan beberapa tahun lebih muda, setidaknya menurutnya, ia meminta Lydia untuk tetap tinggal di kamar, sementara ia sendiri akan pergi menemui orang yang mungkin punya semua jawaban, Arturo Rios. Di penjara, pertemuan John dan Arturo cukup menghangatkan meski tidak dalam arti harfiah. Setelah 1 tahun tak bertemu, Arturo sempat terdiam beberapa saat memperhatikan John yang kini terlihat berbeda, lebih tenang, lebih kalem. Tapi tetap saja auranya seperti seseorang yang bisa menghancurkan meja hanya dengan pandangan. Tanpa banyak basa-basi, John langsung ke pokok masalah. Dan Arturo yang dulu adalah bos besar dalam dunia bawah tanah menjawab dengan gamblang. Ia mengungkapkan bahwa Jonah yang sempat membuat onar dalam hidup John dan Lydia ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah keponakan dari Alfonso Angel Diaz alias El Padriano, pemimpin gangster kelas kakap asal Meksiko. Nama yang kalau disebut di kalangan kriminal bisa membuat orang menelan ludah sendiri. El Padriano punya jaringan luas bisnis gelap berlapis-lapis, dan satu kelemahan, keponakannya sendiri, Jonah, sering bertingkah sembrono membawa masalah kemanapun ia pergi. Arturo menambahkan bahwa ia sempat mendapat kabar dari informan terpercaya bahwa Jonah mencuri jutaan dolar dari pamannya sendiri, dan karena tak ingin ketahuan, ia menyusun skenario seolah-olah uang itu dicuri oleh John dan Lydia. Jadi masuk akal bila kini John dan putrinya menjadi target, bukan hanya karena dendam, tapi karena seluruh jaringan El Padriano benar-benar percaya bahwa mereka berdualah pencuri sebenarnya. Sementara itu di motel, tiba-tiba Lydia ditelepon oleh Kirby yang menyarankan agar ia sebaiknya tidak sendirian di kamar hotel dan menyuruhnya pergi ke bioskop untuk berbaur dengan orang-orang. Namun, setibanya di sana, betapa terkejutnya Lydia saat baru menyadari bahwa Kirby telah menjebaknya. Yang lebih mengejutkan lagi, Jonah ternyata masih hidup dan memintanya segera ikut bersamanya untuk diserahkan kepada sang paman, yaitu El Padriano.
Siapa sangka di dalam bagasi mobil Kirby tergeletak dalam kondisi babak belur. Ternyata ia diculik dan dipaksa untuk menjebak Lydia agar mau keluar dari motel itu. Tak berapa lama Jonah menghubungi John. Ia mengancam John agar segera menemuinya sekaligus membunuh Kirby tepat saat telepon masih tersambung. Kirby? Good news, old man. You should start drinking again. Hello? Kirby? Mendengar suara tembakan yang menandakan nyawa Kirby telah direnggut tentu saja membuat John benar-benar murka, mengingat bahwa satu-satunya teman terbaiknya kini telah tiada. Namun, bagaimanapun juga, John berusaha bersikap tenang. Ia tidak ingin ceroboh karena dapat membahayakan nyawa putrinya. Maka, ia mencoba menahan emosi dan mengendalikan keadaan. Ia bernegosiasi dengan Jonah bahwa ia akan merahasiakan pencurian yang telah dilakukan Jonah terhadap pamannya dengan satu syarat. Lydia, putrinya, harus tetap dibiarkan hidup. Setelah mereka sepakat bertemu di sebuah lokasi, John pun segera pergi ke rumah Pracher untuk mengambil sebuah ranjau peledak. Namun, karena Pracher berpotensi menghalangi dan membuang-buang waktunya, John pun dengan terpaksa menghabisi Pracher saat itu juga. Sebagai pria jantan yang tidak pernah mengingkari janjinya, John segera mendatangi titik lokasi pertemuan dan memarkirkan motornya tepat di tengah jalan. Ia dengan perlahan menstandarkan tumpuan motornya di atas ranjau tanpa membawa senjata sama sekali. What the fuck is he doing? Move away from your bike! Nice and slow. Spread your legs. Spread your fucking legs. Put your fucking hands together. John menyerahkan diri untuk dibawa dan diserahkan kepada El Padriano. Menyadari bahwa motor yang dibawa John menghalangi jalan, Jonah kemudian menyuruh 2 orang anak buahnya untuk segera menepikannya. Namun, ketika standar motor dilepas, tiba-tiba Okay, I got an idea. I'll lay down some cover fire. You run. Yeah, I got him. I got you. Fuck. Dead motherfucker. pria bertato itu pun tewas terkapar tak lagi bergerak. Namun sangat disayangkan, John yang juga terkena tembakan kembali mulai kehabisan darah dan perlahan melemah. Di momen itu, John merasa bahwa selama ini ia telah menyia-nyiakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ia hanya mampu mengucapkan kata-kata penyesalan karena tidak pernah memberikan sesuatu yang berarti dalam kehidupan putrinya. Lydia yang mendengar ucapan sang ayah tentu saja panik dan mulai menangis tersedu-sedu. Hingga pada akhirnya John pun tak lagi tertolong. Satu tarikan napas panjang menjadi pertanda bahwa John telah menghembuskan napas terakhirnya. Tak berapa lama terdengarlah suara sirene mobil kepolisian dari kejauhan. Jonah yang saat itu hendak kabur akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.
Pada hari pertama di penjara, Jonah mendapat sambutan berupa intimidasi dari antek-antek sang penguasa penjara, yaitu Arturo Rios, sahabat John. Dan sudah pasti, selama Jonah mendekam di dalam sana, hidupnya tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Intimidasi demi intimidasi yang ia alami setiap hari jauh lebih mengerikan dari sekadar hukuman seorang narapidana. 1 tahun kemudian setelah kepergian sang ayah, Lydia membagikan kisahnya dalam sebuah forum konseling. Ia menceritakan tentang sosok ayah yang rela mengorbankan hidupnya demi keselamatan putrinya. Dan yup, film pun berakhir teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dan tetap sehat selalu.